Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan kalau partainya terus membuka peluang untuk bekerja sama dengan Golkar mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan setelah ia bertemu politisi senior Golkar yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan 11 Yusuf Kala kemarin. Ada partai yang akan bergabung koalisinya Pak Ganjar dengan Mbak Puan sudah bertemu dengan Pak Luhut dan sekarang bertemu dengan Pak JK sebagai senior partai Golkar. Apakah tandanya partai Golkar akan bergabung koalisi, ditambah baju Pak juga was-wasanya berliburan? Itu tanda-tanda mungkin ya. Itu tanyanya ke Mas Erlangga, ketua umumnya, bukan saya yang harus menjawab. Golkar apakah akan ada pertemuan dengan politisi Golkar senior lainnya? Bisa saja. Jadi ini kedatangan saya bertemu dengan Pak Yusuf Kala bukan hanya karena beliau memang senior dari Golkar, tapi memang seperti tadi saya sampaikan kami seperti keluarga. Soal peluang Golkar mengusung Ganjar memang masih terbuka. Politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala menyebut, jika kerjasama yang dibangun antar partai politik semua demi kemajuan bangsa. Oh, itu tanya sama Erlangga itu. PDIP mendukung Pak Ganjar. Tanya Erlangga lah. Saya tidak tahu itu. Kalau dulu saya ketua Golkar, saya akan jawab. Ini tujuan yang sama untuk kemajuan bangsa ini. Kita melihat keadaan kita di dunia ini tidak terlalu bagus lah ya. Jadi kalau kita perkeruh keadaan, makin tidak bagus negeri ini, negeri kita semua. Jadi kita harus bersatu, walaupun kita berbeda pilihan, tapi tetap bersatu dalam tujuan dan cara. Bukan kali ini saja, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menemui politisi senior Partai Golkar. Sebelum bertemu Yusuf Kala, Puan Maharani juga sempat bertemu Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Panjaitan. Pertemuan ini pun sudah dikomunikasikan dengan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini, Golkar sendiri sudah bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang waktu pendaftaran Capres dan Cawapres, mungkinkah ada manuver politik Partai Golkar yang akan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024? Sore ini kita akan tanyakan dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, ada juga Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga dan pengamat politik UNAI Airlangga Pribadi. Sore semuanya Bapak-bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Audrey. Waalaikumsalam. Saya terutama Bapak PDIP dulu nih, Bang Eriko. Ya. Jadi Mbak Puan ini menemui sejumlah senior politik Partai Golkar mulai dari Pak Erlangga, Pak Luhut, terakhir Pak JK kemarin. Jadi benar PDIP ini ingin mencoba mendekati Partai Golkar untuk berubah pilihan dukung Mas Ganjar di Pilpres. Inilah Mbak Audrey ini sore hari ini sudah mulai menduga-duga. Ini sebenarnya nggak bagus ini langsung menduga-duga ke arah mana ini ya kan harus diawali. Kalau seperti makanan itu kan harus ada pembukanya, kan begitu ya. Kan pembukanya sudah ada, ketemu Pak Erlangga, berlanjut ke Pak Luhut, kemarin ke Pak JK, Bang Eriko. Ya, jadi begini, Mbak Puan itu kan memang ditugaskan oleh Ibu Mega menjadi katakan penghubung, juru bicara, dan juga menjadi penyambung. Karena beliau adalah Ketua DPP bidang hubungan antar lembaga, politik dan hubungan antar lembaga. Nah, inilah menjadi tugas beliau, dan beliau menjalankannya memang sangat cerdas, artinya sangat jeli begitu. Di mana beliau menghubungi bukan hanya kepada katakan ketua umum saja, tapi beliau menghargai orang-orang yang lebih tua, lebih senior, dan juga apa? Inilah orang muda bisa berkomunikasi dan juga bagaimana masukan-masukan dari senior-senior, dari orang yang lebih tua, dan disinilah letak yang paling tepat yang dilakukan Mbak Puan. Dan jangan lupa Mbak Audrey, bahwa Pak JK itu bagian dari keluarga. Itu yang saya tahu. Bayangkan di 2014 kami sama-sama berjuang dengan Pak JK dan memenangkan kompetisi itu. Itu jangan lupa. Dan di 2019 walaupun kata berbeda, itu kita sering berkomunikasi. Saya menyaksikan sendiri bagaimana hubungan keluarga Pak JK sendiri dengan Ibu Mufidah. Saya memanggilnya sama beliau ayahanda dan bunda. Itu sering ketemu di TU, berbicara, walaupun terkadang belum tentu menjadi katakan satu bagian, tetapi itulah yang selalu dilakukan oleh keluarga Ibu Mega juga, teristimewa Mbak Puan. Jadi kalau menurut saya, ini sesuatu komunikasi yang memang
sebelum menjelang akhir untuk pendaftaran ini perlu dilakukan apa masukan dari beliau sebagai orang yang lebih tua. Dan tentu kan kalau berbicara kepada yang lebih muda kan lebih enak. Yang lebih muda pun namanya Mbak Puan kepada Pak JK maupun Ibu itu seperti Lebih ayah mau dan minta ibu. masukan Jadi, atau lebih mau mengajak, Bang Eriko? Nah, kalau itu kan beliau-beliau yang mengetahui dan tadi sudah dijawab oleh Pak Yusuf Kalla bahwa yang menentukan itu kan Ketua Umum Pak Erlangga. Tetapi ya dalam dunia politik tidak ada yang tidak mungkin. Politik is the art of possibilities. Yang tidak mungkin di dunia politik, ingat loh Mbak Audrey, hanya menghidupkan orang mati. Itu tidak mungkin. Seperti itu kondisinya. Jadi, baik. segala kemungkinan masih bisa dan saya rasa Bung Doli lah yang lebih tepat untuk menjawabnya. Kalau dari kami kan sekarang 4, Mbak Audrey. Betul nggak? 4 itu bukannya Kalau gitu, nomornya Bang Eriko, Golkar, kalau saya tidak salah. Ya, kan? Oke, Nah, saya langsung tanyain aja ya ke Partai Golkar ya, ke Bang Doli ya Bang Eriko ya kalau boleh, gitu. silakan. Oke, Bang Doli, kalau misalnya tadi meminjam kata-kata Bang Eriko, tidak ada yang tidak mungkin dalam hal politik, berarti mungkin nih Golkar akan pindah haluan mendukung Mas Ganjar di Pilpres. Bang Doli? Oke, sambungannya agak terputus. Kita akan ke Mas Erlangga dulu. Mas Erlangga, sebenarnya seberapa besar sih potensi Partai Golkar untuk berpindah haluan mendukung Mas Ganjar di Pilpres? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bang Eriko bahwa politik itu the art of possibilities ya. Jadi semuanya itu mungkin. Tapi yang menarik sebetulnya dari mengapa Mbak Puan bertemu dengan Pak JK. Pak JK ini merupakan elit politik senior dari Golkar. Dan kalau kita lihat track record politiknya, dia memiliki kekuatan elektoral yang cukup signifikan. Misalnya kalau kita melihat pada 2004, dia menjadi wakil presiden pada waktu itu dari Pak SBY dan menang pada saat itu tidak didukung oleh Partai Golkar dalam Pilpres 2004. Dan kemudian juga dalam Pilpres Pak Jokowi pertama kali kemudian maju 2014, beliau juga kemudian memenangkan pertarungan bersama dengan Pak Jokowi dan pada saat itu juga dia tidak tampil bersama dengan gerbong Partai Golkar. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa lobby politik dari Mbak Puan ini cukup signifikan. Dalam artian bagaimana yang dilihat secara elektoral adalah pengaruh politik dari Pak JK. Kalau kita melihat beliau juga signifikan, misalnya di wilayah-wilayah non-Jawa terutama Indonesia Timur, dan juga di sini berarti lebih ke pengaruhnya Pak JK ya, bukan ke Golkarnya, atau bisa jadi keduanya, Mas Erlangga? Jadi begini, jadi istilahnya itu di satu sisi ada kemungkinan untuk menarik Partai Golkar, tapi kalau kita lihat sekarang kan Partai Golkar masih dengan Pak Prabowo, tapi juga kekuatan politik alternatif lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kekuatan dari figur politik Pak JK yang telah terbukti dalam arena Pilpres sebelum-sebelumnya ini kemudian bisa bersanding dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memenangkan Pilpres. Nah, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Bang Doli yang sudah kembali tersambung. Bang Doli, jadi mungkin nggak sih bahwa Partai Golkar ini akan berubah haluan mendukung Mas Ganjar? Karena kalau saya meminjam kata-kata dari Pak Meken bilang merasa Golkar ini kurang diperhitungkan di Koalisi Indonesia Maju. Ya, pertama saya kira kita memberikan apresiasi ya kepada elit-elit politik kita termasuk Mbak Puan yang sejauh ini sering bersilaturahim, dan ini kan juga selaras dengan semua elit-elit politik selama 2 tahun ini. Saya melihat bahwa kita semua menganggap bahwa silaturahim, komunikasi politik itu sangat penting, sekalipun mungkin kita mempunyai pilihan yang berbeda gitu. Nah, ini juga menjadi pendidikan politik buat kita semua masyarakat, bahwa nggak apa-apa berbeda asal silaturahim tetap jalan. Dan ini kan semuanya untuk kepentingan bangsa negara, saya kira begitu. Pastilah dalam diskusi-diskusi itu membicarakan tentang bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ke depan untuk kepentingan bangsa. Tetapi juga pasti nggak bisa lepas pembicaraan tentang yang praksis ya, masalah Pilpres dan segala macam. Nah, kalau kemudian itu ditafsirkan ada penjajakan komunikasi dengan semua senior Golkar segala macam, itu juga nggak apa-apa ditafsirkan seperti itu, dan itu juga biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau misalnya tawaran dari PDIP bagus begitu, menguntungkan sekali dengan Partai Golkar, Golkar siap untuk berubah pilihan?
Nah, sekarang begini, kita harus juga melihat pemilu ini kan agenda resmi, agenda formal, ya. Tentu menuju ke sana semuanya berdasarkan keputusan-keputusan yang resmi, yang formal. Nah, sejauh ini kalau bicara tentang institusi, Golkar sudah memutuskan kita membangun koalisi atau kerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju, yang capresnya adalah Pak Prabowo. Dan ini kan waktu kita ini kan masih cukup ya. Itu kan nanti semuanya berakhir ya, spekulasi drama ini kan berakhir di tanggal 25 Oktober pukul 23.50. Tapi Bang Doli, kalau misalnya salah satu tawaran yang ditawarkan adalah memajukan ketum Partai Golkar Pak Erlangga sebagai bacawa pres pendamping Mas Ganjar? Ya itu tadi saya katakan, kita jangan bicara informal. Nanti kalau memang mau ngambil keputusan, ya pertemuan saja antara pimpinan Partai Golkar dengan pimpinan Partai PDIP. Nah di situ dibicarakan. Nah kalau dalam pembicaraan itu sepakat, misalnya ya sepakat menjadi keputusan formal masing-masing partai, ya itu sangat mungkin juga bisa dilakukan. Tapi sekarang kan resmi formalnya kita sudah punya koalisi masing-masing. Oke. Jadi koalisinya dengan P3, Perindo dan segala macam gitu. Itu yang saya katakan. Sampai 25 Oktober yang namanya politik itu kan dinamis, ya kan? Bisa saja orang. Bang Doli, Bang Eriko, mohon maaf Mas Erlangga, kita potong sebentar dialognya, kita akan masuk ke breaking news karena ada berita terbaru dari Kementerian Pertanian. Nanti kita akan kembali lagi ke Bapak-Bapak. Saudara, kita masih bersama dengan Bang Eriko, termasuk juga dengan Bang Doli dan juga Bang Erlangga. Sekarang saya mau ke PDIP terlebih dulu. Bang Eriko, kalau tadi sebelumnya kan di sesi sebelumnya Bang Doli ini bilang kalau misalnya mungkin ada tawaran yang bagus, ya mungkin bisa berpikir-pikir lah Partai Golkar. Nah jadi seberapa besar tawaran bagus yang akan diberikan PDIP untuk mencoba mendekati Partai Golkar? Ya sebenarnya kalau kita jeli melihat Pak JK itu kan tadi sudah disampaikan oleh karena kan ini pertemuan bukan hanya dengan Pak JK, sebelumnya kan sudah ada Pak Luhut, kemudian Ketum juga. Betul. Tetapi sekali lagi kan yang memutuskan itu adalah Ketua Umum. Dan di 2004 kalau kita lihat Pak JK kan tidak didukung oleh Golkar, 2014 juga seperti itu. Nah artinya walaupun tidak didukung, beliau mempunyai sesuatu visi yang juga memang harus diakui, mumpuni. Nah ini juga perlu kami mendapatkan semacam pencerahan seperti itu. Situasi-situasi ini seperti apa? Karena memang terbukti beliau itu kalau mau dikatakan seorang yang memang petarung sejati, seperti itu yang kita lihat. Jadi ya kalau mau berbicara jujur segala peluang masih mungkin Mbak Audrey. Karena kalau kita lihat juga di koalisi, katakan koalisinya di tempat Golkar berada, apakah sudah pasti menjadi calon wakil presiden? Kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, kelihatan peluang itu juga tidak terlalu besar kan, peluang lebih besar kan ke Mas Erik maupun juga Mas Gibran. Nah ini yang terjadi. Nah apakah itu juga akan memberikan satu peluang bagi kita bisa bersama-sama dengan Golkar? Ya bergantung kepada kebijakan masing-masing partai. Tidak bisa juga kita katakan mencampuri sesuatu internal partai, tetapi dengan komunikasi ini kan sampai tanggal 25 nanti sesuatu bisa saja terjadi. Saya sudah sampaikan di beberapa media TV, juga termasuk di Kompas, bahwa dalam 1-2 minggu ini Mbak Audrey akan terjadi hal-hal yang menarik. Ya kalau kita lihat seperti hari ini ada tadi breaking news, terjadi sesuatu di koalisi yang tidak berkelanjutan ini kan begitu kan. Ini juga sesuatu yang menarik untuk dicermati. Jadi belum tentu kalau nanti bahwa ini sudah pasti nanti tanggal 25 ini koalisi ini masih tetap seperti itu, atau katakan kerjasama ini masih tetap seperti itu, masih terbuka peluang perubahan-perubahan yang ada. Nah ini yang termasuk dengan Partai Golkar ya berarti ya. Terus komunikasi ini terjadi. Begitu Mbak Audrey. Oke, saya ke Mas Erlangga lagi. Mas Erlangga, tawaran apa sih yang membuat Partai Golkar ini bisa jadi berpindah haluan ke PDIP? Ya gini, pertama-tama tadi kita sama-sama semua sepakat ya. Saya sepakat, Bang Doli sepakat, Bang Eriko sepakat bahwa politik itu the art of possibilities. Artinya sampai nanti penentuan batas akan sangat mungkin. Nah di sini kalau saya membaca langkah dari Mbak Puan, setidaknya itu ada 2 kemungkinan keuntungan yang bisa didapat
apabila bersilaturahmi dengan Pak JK dan kemudian Golkar. Pertama, beliau tadi sudah diutarakan adalah seorang politisi yang memiliki kekuatan politik dan karakter yang signifikan. Kedua, beliau juga dihormati di Partai Golkar. Sehingga kemungkinan bisa dapat dua-duanya. Pertama, dapat pengaruh politik dari Pak JK. Kedua, kemungkinan bisa jadi apabila ruang kemungkinan ini pasti terbuka, bisa jadi kemudian Partai Golkar bertemu dengan PDI Perjuangan di sini. Tidak tertutup kemungkinan itu. Nah, itu bisa merupakan langkah-langkah politik yang pelan-pelan sudah dimulai, mulai dari ketemu dengan Pak LBP, Pak Luhut, dan kemudian sekarang Pak JK. Ada kemungkinan-kemungkinan, dan yang menarik sebetulnya adalah perbincangan lebih mendalam serius tentang kira-kira apa yang akan dinegosiasikan. Pertemuan antara petinggi elit dari PDI Perjuangan dengan Partai Golkar apabila ingin bergabung. Oke, kalau gitu. Kemudian tentu saja bahwa tawaran tertinggi misalnya adalah membuka ruang untuk misalnya jadi cawapres dari baik. Kalau gitu, gimana Mas Langga? Iya, tawaran tertinggi itu tentunya adalah pada kursi cawapres. Oke, kalau gitu sekarang kalau kita bicara kekuasaan, tentu kemudian adalah pada saat bagaimana porsi dalam pada saat porsinya tawaran tertingginya itu ya. Saya akan mau coba langsung tanya ke Bang Doli. Bang Doli, benarkah itu tawaran tertinggi dari Partai Golkar kursi cawapres? Ya, kan itu dari Audrey ya. Kita kan dengarnya harusnya dari PDIP langsung kalau ada tawaran resmi gitu loh, ya kan? Jadi gini lah, saya kira kita luruskan sesuai dengan fakta yang ada dan kemudian kita nggak usah mengandai-andai dulu. Saya kira kita menghormati Mbak Puan bersilaturahim dengan Pak JK yang memang adalah senior Partai Golkar, walaupun tadi kan ditegaskan bahwa memang itu silaturahim ke Pak Yusuf Kalla pribadi yang punya track record dan segala macam seperti itu ya, pandangan, nasihat sebagai mantan wakil presiden 2 kali, tokoh masyarakat Indonesia bagian timur dan segala macam itu. Nah, kalau kemudian itu ada pembicaraan di dalam pembicaraan antara Mbak Puan sama Pak Yusuf Kalla, kemungkinan ada dijajaki kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, saya kira itu kan nanti bermuaranya kepada masing-masing ketua umum partai politik. Baik. Pasti dalam beberapa hari ini Pak Yusuf Kalla menyampaikan itu ke Pak Erlangga. Kemudian itu juga pasti disampaikan kepada Ibu Megawati ya. Nah, kalau itu kemudian dianggap penting dan serius dan kemudian dua-dua merasa punya manfaat, menjadi bagian manfaat untuk keberlangsungan masa depan Indonesia, saya kira kan akan ada kemudian gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pemilu ini itu agenda resmi. Semua keputusannya harus formal dan resmi. Nah, kalau posisi Partai Golkar hari ini sama saya kira juga dengan Partai PDI Perjuangan yang masing-masing sekarang sudah punya teman koalisi. Baik, Bang Doli terima kasih, Bang Eriko terima kasih, Mas Erlangga terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat sore, assalamualaikum.